Panglima TNI menerima audiensi dari Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, yang juga menghadirkan ibu kandung dari almarhum Sersan I, Sertu Marcetian Bayu Pratama, prajurit Kopassus yang diduga meninggal akibat tindakan kekerasan oleh seniornya sendiri, saat bertugas di Timika, Papua. Didampingi kuasa hukum dan LPSK, dalam pertemuan tersebut ibu kandung almarhum Sertu Bayu dengan raut wajah kesedihan, menceritakan ada kejanggalan pada kematian anaknya, serta lambannya penegakan hukum kepada para pelaku. Menurut pengakuan ibu kandungnya, pada awalnya anaknya terjerat hutang piutang dengan para rekan anaknya. Usai permasalahan hutangan piutang selesai, anaknya dituduh menjual amunisi kepada kelompok separatis teroris di Papua, sehingga Sertu Bayu diperiksa, dan kemudian dikabarkan meninggal pada 08 November 2021. Saya kesini untuk keadilan untuk anak saya. Anak saya berangkat ke Papua, ditugaskan itu 29 Juni sampai di Papua. Itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Tanggal 17 Juli saya ditelepon sama anak saya pagi itu. Ini saya ada masalah. Masalah apa? Tolong carikan uang saya 130 juta awalnya gitu. Dan apa saya bilang gitu. Terus pokoknya carikan, saya ada masalah. Terus tanggal 4 September dia dipindah ke Jayapura, dijemput itu katanya. Mulai di sana dia doakan saya, mudah-mudahan saya bisa menjalani ini semua. Nggak apa-apa, mau cari uang sampai nanti mudah-mudahan cepat dapat. Seminggu atau nggak salah 2 minggu sampai 3 minggu dia mengeluh, Mak. Setiap hari dapat kekerasan terus. Setiap malam itu WA sama saya karena kakinya biru itu, Pak. Ini habis dihajar tadi ini, terus Pak. Saya setiap hari nangis terus. Menurut pengakuan ibu kandungnya, pada awalnya korban terjerat hutang piutang dengan para rekannya. Selain itu, korban juga dituduh terlibat dalam penjualan amunisi kepada kelompok separatis di Papua, sehingga mendapat pemeriksaan dan kemudian dikabarkan meninggal pada 8 November 2021. Tanggal 6 November Bayu telepon ke saya. Tak kasih tahu Bayu sudah selesai semua. Tolong nanti setelah ini nggak usah diulangi lagi. Terus tanggal 8 November saya dikabari meninggal ini, Mas. Saya kan kaget, kan dikabarinya karena anak saya sakit katanya. Tanggal 9-nya jenazah anak saya kan dikirim, Mas, jam 1 siang. Yang perwakilan dari Papua itu Pak Tommy sama ya, mereka yang menjelaskan ke saya kalau anak saya ini tadi malam Bu interogasi terus dihajar sampai lemes itu akhirnya meninggal gitu. Terus itu interogasi atas perintah siapa? Saya bilang gitu. Nggak ada yang merintah kok Bu. Bener Pak, nggak ada perintah, saya bilang gitu. Atau memang disengaja Pak, saya malah bilang gitu Pak. Dan sebelum antara bulan sebelumnya ini kan di sana banyak perwira juga Pak. Kok semua melakukan pembiaran gitu loh Pak. Ya, jadi Bu, saya sudah mengucapkan terima kasih. Karena apa? Ibu memberitahu masalah di dalam internal TNI. Saya tidak tahu untuk kasus ini. Karena saya nggak pernah dilapori. Saya sejak masuk di sini, akhir November, sampai dengan ibu itu bicara di media, saya nggak pernah tahu, nggak pernah dilapori. Ya itulah kami, masih penuh dengan masalah. Ada ini kasus berat Pak ya? Ya justru itu, kalau saya kan memang membedakan mana kasus tindak pidana yang menyebabkan meninggal, itu prioritas bagi saya, apapun masalahnya.